Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempernakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu,
dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mempelajari kitab Kejadian pasal yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Mari perhatikan ayat 2, ditulis mengenai anak-anak Allah. Ini adalah keturunan Set yang saleh. Mereka mulai menikah dengan anak-anak perempuan manusia, yaitu wanita yang tidak saleh dari keturunan Kain. Persatuan orang saleh dengan yang tidak saleh menghasilkan kejahatan, yaitu perhatian orang saleh menjadi terikat oleh kejahatan. Akibatnya, bumi tercemar dan dipenuhi kekerasan. Mari perhatikan ayat 5 mengenai kejahatan manusia besar. Di zaman Nuh, sifat dosa manusia secara terang-terangan ditunjukkan melalui yang pertama nafsu seksual yang diumbar, dan yang kedua adalah kekerasan. Kebejatan manusia tidak berubah sampai sekarang pun tahun 2021, perilaku amoral, kefasikan, pornografi, kekerasan menguasai masyarakat kita. Di ayat 6 ditulis mengenai maka menyesallah Tuhan. Istilah menyesal berarti sikap Tuhan terhadap manusia berubah dari sikap penuh kemurahan dan kesabaran berubah menjadi penuh dengan marah dan ingin menghukum. Tindakan dan pikiran Tuhan itu berubah sesuai dengan tanggapan manusia terhadap kehendaknya. Manusia selalu melawan, memberontak kepada Tuhan dan senang, nyaman hidup di dalam dosa. Ayat 9 mencatat bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Di tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela saat itu, Tuhan menemukan bahwa Nuh adalah orang yang benar. Ia selalu beribadah. Ia berusaha berhubungan dengan baik kepada Tuhan. Nuh memisahkan dirinya dari kejahatan moral masyarakat di sekitarnya. Nuh adalah orang yang benar. Dia hidup takut atau hormat kepada Tuhan, sehingga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kebenaran dalam hidup Nuh dihasilkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena iman, Nuh sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dia selalu bergaul akrab dengan Tuhan. Pada saat ini pun di zaman perjanjian baru, keselamatan diperoleh hanya karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan, dan harus diterima melalui iman, sehingga menghasilkan hidup yang tulus, hidup yang selalu bergaul akrab dengan Tuhan, hidup yang terpisah dari angkatan yang jahat atau hidup yang kudus. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 5 dicatat bahwa Nuh merupakan pengkhotbah kebenaran. Ayat 14 bicara mengenai sebuah bahtera, berarti sebuah kapal untuk mengapung. Bentuknya mirip tongkang, mampu mengangkut banyak barang, diperkirakan sekitar 300 gerbong kereta api.
bisa menampung 7.000 jenis hewan. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat 7 dicatat bahwa bahtera itu melambangkan Kristus yang merupakan sarana yang sempurna untuk menyelamatkan orang percaya dari hukuman kekal dan kematian karena dosa. Ayat 18 dicatat, dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Nuh akan selamat dari hukuman melalui air bah. Dan Nuh menanggapi ini dengan sungguh percaya kepada Tuhan. Dibuktikan bahwa ia dengan tepat melakukan semua perintah Tuhan. Imannya ditunjukkan dalam tanggapannya, dalam tindakannya. Waktu dia mempersiapkan bahtera itu dan memasuki bahtera itu, semuanya sesuai dengan perintah Tuhan. Amsal 13 ayat 13 mengajarkan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yehezkiel 11 ayat 19 mengajarkan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tuhan tolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Amin.